Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang pendeta yang merasakan pergolakan batin dalam mencari Tuhan yang sejati. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di sebuah rumah kecil di Vermont yang diterangi oleh cahaya matahari musim semi, Ignatius kecil duduk di dekat jendela dengan Alkitab di tangannya, memandangi salib di tembok ruang tamu. Ia berlari ke dapur, di mana ibunya sedang memanggang roti, dan dengan polos bertanya, "Ibu, Tuhan itu seperti apa?" Ibunya, meskipun terkejut, menjelaskan bahwa Tuhan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, meski ia tahu penjelasan itu terlalu rumit untuk anak kecil. Malamnya, Ignatius tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana satu Tuhan bisa terdiri dari tiga bagian yang berbeda tetapi tetap satu. Saat minggu tiba, ia mengangkat pertanyaan itu kepada pendeta Francis, yang ia kagumi seperti seorang ayah, selama pelajaran minggu pagi. Pendeta Francis tersenyum lembut dan menjawab bahwa iman seringkali tidak perlu dipahami secara logis, tetapi diterima dengan hati. Jawaban itu menenangkan Ignatius untuk sementara, tetapi pertanyaan itu tetap bersembunyi di sudut pikirannya, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Hari-hari berlalu, dan Ignatius yang masih kecil mulai merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam jawaban-jawaban yang ia terima, meskipun ia tetap rajin mengikuti misa. Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi selalu ada bisikan kecil di hatinya yang bertanya, apakah aku benar-benar mengenal Tuhan? Meski begitu, ia terus menjalani masa kecilnya dengan tenang, mengubur rasa penasaran itu dalam-dalam sambil mencoba menjadi anak yang taat. Ketika Ignatius berusia 15 tahun, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan pendeta Francis, membantu di gereja dan mendalami ajaran Katolik dengan lebih serius. Suatu sore, saat gereja kosong, Ignatius duduk bersama pendeta Francis di bangku kayu panjang, membicarakan kisah-kisah dari Alkitab. Dengan ragu, Ignatius mengangkat pertanyaan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun, bagaimana Tuhan bisa menjadi tiga tetapi satu. Pendeta Francis, yang sudah seperti ayah baginya, meletakkan tangannya di bahu Ignatius dan menjelaskan doktrin Trinitas dengan perumpamaan sederhana tentang matahari, cahaya, dan panas. Meskipun penjelasan itu tampak logis, Ignatius masih merasa ada yang tidak sesuai di dalam hatinya, seperti potongan puzzle yang tidak pas. Percayalah nak, terkadang Tuhan bekerja dalam misteri, dan tugas kita adalah menerima dengan iman, kata pendeta Francis, mencoba mengakhiri diskusi. Ignatius mengangguk, tetapi dalam perjalanan pulang ia merasa seperti seorang pelajar yang diberi jawaban yang tidak memuaskan atas pertanyaan penting. Malam itu, ia membuka Alkitab dan membaca ulang ayat-ayat yang membahas keesaan Tuhan, berharap menemukan sesuatu yang lebih meyakinkan. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa jawaban yang ia cari tidak ditemukan di dalam kitab itu, melainkan di tempat lain yang belum ia ketahui. Meskipun bingung, ia memutuskan untuk terus belajar dan mengikuti jejak pendeta Francis, percaya bahwa mungkin waktunya untuk memahami akan tiba suatu hari nanti. Saat Ignatius mencapai usia 20 tahun, ia diterima di seminari Katolik terkemuka di Vermont, tempat ia mendalami studi teologi dan filsafat. Hari-hari di seminari diisi dengan kelas-kelas yang mendalam, diskusi panjang, dan renungan spiritual, di mana Ignatius sering bertanya lebih banyak daripada teman-temannya. Ia menyukai pelajaran tentang sejarah gereja, tetapi merasa tidak nyaman saat membahas doktrin Trinitas, yang baginya selalu terasa ambigu dan sulit dicerna. Dalam suatu diskusi kelas, Ignatius mengajukan pertanyaan kritis tentang perbedaan antara ajaran Alkitab dan praktik modern gereja, yang memancing ketegangan di antara para dosen. Iman tidak selalu harus logis, jawab salah satu dosen dengan nada tegas, tetapi Ignatius merasa tidak puas dengan jawaban itu. Di perpustakaan seminari, ia menghabiskan malam-malam panjang membaca kitab suci dan buku-buku tafsir, mencoba mencari jawaban yang dapat menjernihkan pikirannya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Alkitab mengajarkan sesuatu yang seringkali bertentangan dengan apa yang dilakukan gereja. Ia mulai mencatat pertanyaan-pertanyaan kritis dalam jurnal pribadinya, meskipun ia takut jika keraguannya diketahui oleh orang lain di seminari.
Meskipun begitu, Ignatius tetap menunjukkan antusiasme besar dalam tugas-tugasnya, menyembunyikan kebingungannya di balik senyuman penuh percaya diri. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menemukan kebenaran, bahkan jika itu berarti mempertanyakan segalanya yang telah diajarkan padanya sejak kecil. Pada usia 25 tahun, Ignatius ditahbiskan sebagai pendeta muda dan ditugaskan memimpin gereja kecil di Vermont, di mana jemaat menyambutnya dengan penuh antusias. Ia merasa bangga bisa melayani komunitasnya, memberikan khotbah yang menggugah, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang membutuhkan bimbingan spiritual. Namun, di tengah rutinitasnya, keraguan lama mulai muncul kembali saat ia membaca Alkitab untuk mempersiapkan khotbah mingguannya. Ketika ia menyampaikan ajaran tentang kasih dan kejujuran, ia sadar bahwa banyak jemaat, bahkan rekan-rekan pendeta, seringkali tidak mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Ia merasa gelisah ketika melihat jemaat lebih banyak memuja tradisi dan simbol-simbol daripada benar-benar memahami makna iman. Suatu malam, ia berdiri sendirian di dalam gereja yang kosong, memandangi salib besar di altar sambil bertanya, apakah ini benar-benar yang Tuhan inginkan? Keraguan itu semakin kuat ketika ia menghadiri pertemuan para pendeta senior, di mana diskusi lebih sering berfokus pada urusan politik gereja daripada melayani umat. Dalam diam, Ignatius merasa terasing, seperti seorang asing di tengah orang-orang yang seharusnya berbagi iman yang sama dengannya. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, tetapi hatinya terus mendesaknya untuk mencari jawaban yang lebih mendalam tentang Tuhan dan agamanya. Meski demikian, ia tetap memimpin jemaatnya dengan sepenuh hati, berharap suatu hari ia akan menemukan kedamaian yang ia cari. Ignatius mulai mempelajari Alkitab lebih mendalam, membaca setiap ayat dengan teliti, dan mencatat hal-hal yang menurutnya bertentangan dengan doktrin gereja. Ia terkejut menemukan bahwa banyak ajaran dalam Alkitab, seperti larangan menyembah patung atau menambahkan tradisi di luar firman Tuhan, diabaikan oleh gereja. Dalam jurnal pribadinya, ia menulis pertanyaan-pertanyaan yang semakin tajam, mengapa kita melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Pada suatu malam yang sunyi, ia membaca tentang keesaan Tuhan dalam kitab Ulangan, dan hatinya terguncang oleh betapa jelasnya perintah itu. Tuhan kita adalah satu Tuhan, gumamnya, dan ia mulai bertanya-tanya mengapa doktrin Trinitas tidak disebutkan dengan tegas dalam kitab suci. Semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa terasing dari praktik-praktik yang ia saksikan di gereja setiap hari. Ia mencoba mendiskusikan temuannya dengan seorang pendeta senior, tetapi jawaban yang ia dapatkan selalu sama, kita harus mengikuti tradisi gereja. Jawaban itu tidak memuaskannya, dan ia mulai merasa seperti berada di persimpangan jalan yang besar dalam hidupnya. Setiap kali ia melangkah ke altar untuk memimpin kebaktian, ia merasa bersalah, seperti seorang pengkhianat yang menyembunyikan kebenaran di dalam hatinya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan tugasnya, berharap waktu akan memberikan jawaban atas kebingungannya. Pada suatu sore musim gugur, di perpustakaan umum Vermont, Ignatius tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita muda bernama Mashito, seorang mahasiswi Muslim dari Indonesia. Percakapan mereka dimulai dari hal-hal kecil, seperti buku-buku yang mereka baca, hingga beralih ke diskusi serius tentang agama. Mashito, yang sopan dan bijak, menjelaskan bahwa ia seorang Muslim yang percaya pada keesaan Tuhan dan mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Ignatius, yang penasaran, bertanya lebih banyak tentang Islam, terutama tentang konsep keesaan Tuhan yang tampak sederhana tetapi mendalam. Mashito menjelaskan bahwa dalam Islam, Tuhan adalah satu dan tidak memiliki sekutu, konsep yang menurut Ignatius terasa sangat masuk akal. Mereka berbicara selama berjam-jam, dan Ignatius merasa nyaman mendengarkan penjelasan Mashito yang penuh dengan ketulusan dan logika. Ketika Mashito memberinya sebuah Al-Quran kecil, Ignatius menerimanya dengan rasa ingin tahu yang besar, meskipun ia merasa sedikit bersalah membawa kitab itu pulang. Malam itu, ia membuka halaman pertama Al-Quran, membaca dengan hati-hati, dan merasa tersentuh oleh kalimat pembuka, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata-kata itu terasa seperti bisikan yang lembut tetapi kuat, menyentuh hatinya yang selama ini gelisah mencari kebenaran. Ignatius tahu bahwa ia telah memulai perjalanan baru yang akan mengubah hidupnya, meskipun ia belum sepenuhnya menyadari kemana arah perjalanan itu. Ignatius dan Mashito mulai sering bertemu, berbicara tentang berbagai topik, tetapi diskusi mereka selalu kembali ke agama dan Tuhan.
Masyitoh dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan Ignatius, bahkan yang paling sulit, tanpa pernah menunjukkan rasa kesal atau merendahkan keyakinannya. Ia mulai mengenalkan konsep Islam yang sederhana namun penuh makna, seperti sholat, puasa, dan pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Ignatius, yang terbiasa dengan ritual-ritual rumit di gereja, merasa kagum dengan kesederhanaan ajaran Islam yang tetap dalam. Pada suatu sore, Masyitoh mengundang Ignatius untuk menghadiri pertemuan kecil komunitas Muslim di Vermont, di mana ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia terkejut melihat bagaimana komunitas itu hidup dengan kedamaian dan persaudaraan, jauh dari stereotip yang sering ia dengar tentang Islam. Ketika ia mendengarkan mereka membaca Al-Quran, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya di gereja. Namun, ia masih ragu untuk mengakui bahwa hatinya mulai condong pada Islam, merasa bahwa itu adalah pengkhianatan terhadap keyakinan yang telah ia pegang sepanjang hidupnya. Setiap kali ia kembali ke gereja untuk memimpin kebaktian, suara-suara di dalam hatinya semakin keras, memintanya untuk berhenti berpura-pura. Ignatius tahu bahwa ia berada di titik kritis dalam hidupnya, dan ia harus memutuskan apakah akan mengikuti kebenaran yang ia rasakan atau tetap menjalani kehidupan lamanya. Ignatius menjalani kehidupan yang terpecah, di satu sisi, ia tetap memimpin kebaktian di gereja, tetapi di sisi lain, ia diam-diam mempelajari Islam. Ia sering bangun larut malam, membaca Al-Quran di kamarnya dengan hati yang berdebar, merasa takut akan ketahuan tetapi juga tidak bisa berhenti mencari jawaban. Ketika mempersiapkan khotbahnya, ia mulai membandingkan ayat-ayat Alkitab dengan ayat-ayat Al-Quran yang ia baca, dan menemukan banyak keselarasan yang mengejutkan. Dalam diskusi dengan Masyitoh, ia belajar bahwa Islam mengakui Nabi Isa, Yesus, sebagai Nabi besar, yang semakin membuatnya penasaran dengan ajaran Islam. Namun, rasa bersalah menggerogotinya setiap kali berdiri di altar, berbicara kepada jemaat tentang iman yang semakin hari terasa tidak lagi ia percayai. Suatu hari, seorang jemaat memuji khotbahnya sebagai penyemangat rohani, tetapi Ignatius merasa munafik karena hatinya condong pada keyakinan yang berbeda. Ia mencoba berdoa lebih lama di gereja, berharap Tuhan memberinya tanda, tetapi ketenangan yang ia cari justru ia temukan ketika membaca Al-Quran. Konflik dalam dirinya semakin kuat ketika ia menyadari bahwa ia tidak hanya mempertaruhkan posisinya sebagai pendeta, tetapi juga seluruh hidup dan masa depannya. Dalam keheningan malam, ia sering menangis, bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku memiliki keberanian untuk memilih jalan yang benar, meski itu berarti meninggalkan segalanya. Meskipun terombang-ambing, Ignatius memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar padanya. Ignatius mengunjungi komunitas Muslim Vermont lebih sering, kali ini tidak hanya untuk berbicara dengan Masyitoh, tetapi juga untuk mengamati kehidupan mereka. Ia terkesan dengan cara mereka saling membantu, baik dalam hal kecil seperti berbagi makanan, maupun dalam dukungan emosional dan spiritual yang mendalam. Salah satu momen yang menyentuh hatinya adalah ketika ia melihat Masyitoh memberikan selimut kepada seorang tunawisma, tanpa ada kamera atau publikasi yang merekam tindakan itu. Ketulusan mereka mengingatkannya pada ajaran-ajaran Yesus yang sering ia baca dalam Alkitab, tetapi jarang ia temui dalam praktik gereja. Suatu hari, Ignatius berbicara dengan seorang pria tua di komunitas tersebut, yang menceritakan perjalanan spiritualnya masuk Islam setelah mengalami kegelapan hidup. Cerita itu membuat Ignatius merasa tidak sendirian, ia menyadari bahwa perjalanan menuju kebenaran seringkali disertai rasa takut dan kehilangan. Jemaat Muslim itu tidak pernah memaksa atau menekan Ignatius untuk memeluk Islam, tetapi sambutan mereka yang hangat membuatnya merasa diterima tanpa syarat. Dalam salah satu percakapan, seorang imam lokal mengingatkannya bahwa Tuhan selalu dekat dengan hati yang tulus mencarinya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ignatius, menyalakan harapan bahwa pencariannya akan membawa jawaban yang ia cari selama ini. Ia mulai melihat Islam bukan sebagai ancaman bagi keyakinannya, tetapi sebagai pintu menuju kedamaian yang selama ini sulit ia temukan. Pada suatu malam musim dingin yang sunyi, Ignatius duduk sendirian di kamar, memandangi salib di mejanya dan Al-Quran yang terletak di sebelahnya. Angin dingin mengetuk jendela, seolah mengingatkannya bahwa waktu untuk mengambil keputusan semakin dekat. Ia mengingat mimpinya beberapa hari sebelumnya, di mana ia berada di tempat gelap, dikelilingi suara-suara yang bertanya, apakah kau mengenal Tuhanmu?
Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia terbangun dengan keringat dingin, tetapi juga dengan tekad untuk mencari jawaban lebih serius. Ignatius membuka Alkitab dan Al-Quran secara bersamaan, membaca dan membandingkan ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, sambil memikirkan makna yang tersembunyi di baliknya. Ia merasa terhanyut dalam renungan yang mendalam, kehilangan rasa waktu, hingga ia menyadari bahwa pagi hampir tiba. Dalam hati, ia mulai menerima bahwa mungkin jawaban yang ia cari selama ini tidak ada dalam tradisi yang ia warisi sejak kecil. Ia menulis di jurnalnya, "Jika Tuhan itu esa, mengapa aku merasakan kedamaian hanya ketika aku mengakui keesaannya?" Meskipun belum berani berbicara kepada orang lain, ia tahu bahwa langkahnya menuju kebenaran sudah semakin dekat. Ia menutup malam itu dengan doa sederhana, "Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan-Mu, meski aku harus kehilangan segalanya." Suatu minggu pagi, Ignatius berdiri di altar gereja, memandang jemaatnya yang sedang berdoa, merasa bahwa ini mungkin kebaktian paling berat dalam hidupnya. Ia menyampaikan khotbah tentang kasih dan kejujuran, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa kosong dan penuh kebohongan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, berapa lama aku bisa bertahan hidup dengan dua wajah ini? Setelah kebaktian selesai, seorang ibu muda mendekatinya, meminta nasihat tentang bagaimana mendidik anak-anaknya agar lebih dekat dengan Tuhan. Ignatius merasa hatinya tersayat, karena ia sendiri tidak yakin apakah ia benar-benar mengenal Tuhan yang ia khotbahkan selama ini. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan jemaatnya, orang-orang yang ia pedulikan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus memimpin mereka dengan kebohongan. Malamnya, ia menulis sebuah surat pengakuan di jurnalnya, tetapi kemudian merobeknya, merasa belum siap untuk mengungkapkan semuanya. Ia bertemu Masyitoh keesokan harinya dan bercerita tentang rasa bersalah dan kebingungannya, berharap menemukan kelegaan dalam percakapan mereka. Masyitoh mengingatkannya bahwa Tuhan tidak pernah memaksa, tetapi selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Kata-kata itu memberikan Ignatius sedikit keberanian, meskipun ia tahu bahwa keputusan besar yang harus ia ambil masih sangat berat dan penuh risiko. Hari itu adalah minggu yang cerah, dan gereja kecil di Vermont dipenuhi jemaat yang antusias untuk mendengarkan khotbah Ignatius, yang selalu dianggap menginspirasi. Ignatius berdiri di mimbar dengan hati yang berat, memulai khotbahnya dengan ayat-ayat tentang kasih Tuhan, tetapi pikirannya melayang jauh, memikirkan kebenaran yang ia temukan dalam Islam. Ketika ia hampir selesai, sebuah suara gemuruh terdengar, diikuti oleh lampu besar yang jatuh dari langit-langit dan menghantam kepalanya dengan keras. Jemaat berteriak panik, dan Ignatius terjatuh, tidak sadarkan diri, di tengah panggung altar yang penuh dengan pecahan kaca. Dalam kegelapan pikirannya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang sunyi dan gelap, dengan dua sosok tinggi berdiri di depannya, yang ia sadari sebagai malaikat. Salah satu malaikat bertanya dengan suara keras, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" yang membuat Ignatius merasa kecil dan tak berdaya di hadapan mereka. Dengan gemetar, ia menjawab, "Yesus adalah Tuhanku," tetapi malaikat itu menatapnya tajam dan berkata, "Jawabanmu salah." Ia mencoba membela dirinya, mengutip ajaran yang ia tahu, tetapi setiap kali ia berbicara, malaikat itu menunjukkan inkonsistensi dalam keyakinannya. Ketika rasa takutnya memuncak, ia mendengar suara lembut namun kuat di hatinya, seolah membimbingnya untuk mengatakan, "Tuhanku adalah Allah, yang Esa." Ia tiba-tiba terbangun di tengah tangisan jemaat, merasa pusing tetapi dipenuhi perasaan bahwa ia baru saja melewati pengalaman yang mengubah hidup. Ignatius membuka matanya dan melihat wajah-wajah khawatir para jemaat yang mengelilinginya, beberapa memegang air suci, yang lain berdoa untuk kesembuhannya. Dengan bantuan, ia berdiri perlahan, tubuhnya masih terasa lemah, tetapi ada tekad baru yang muncul di dalam dirinya. Jemaat mendesaknya untuk beristirahat atau pergi ke rumah sakit, tetapi Ignatius mengangkat tangannya dan berkata, "Tuhan memanggilku untuk berbicara." Ia kembali ke mimbar, meski suara protes lembut terdengar dari beberapa orang, dan memandang seluruh jemaat dengan tatapan yang dipenuhi kesungguhan. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara gemetar, "saya mengalami sesuatu yang luar biasa, Tuhan telah menunjukkan sesuatu kepada saya hari ini." Ia mulai menceritakan mimpinya, tentang dua malaikat dan pertanyaan yang mereka ajukan, serta bagaimana ia merasa dipaksa untuk merenungkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Jemaat terdiam, beberapa menatap dengan kaget, yang lain tampak bingung,
tetapi tidak ada yang berani menyela. Saya tidak bisa lagi berdiri di sini sebagai pendeta tanpa berbicara jujur kepada kalian semua, lanjutnya, suara penuh emosi. Saya telah menemukan kebenaran dalam keesaan Tuhan, dan hari ini saya menyatakan bahwa saya akan memeluk Islam, katanya, dengan air mata mengalir di wajahnya. Gereja menjadi sunyi senyap, seperti saat angin musim dingin berhenti sejenak sebelum badai besar datang. Setelah pengumuman Ignatius, suasana di gereja menjadi kacau, beberapa jemaat menangis, yang lain berteriak, sementara sisanya hanya duduk dengan wajah kebingungan. Seorang jemaat tua berdiri, menunjuk ke arah Ignatius, dan berkata dengan marah, "Apakah ini lelucon? Bagaimana bisa seorang pendeta meninggalkan Yesus untuk agama lain?" Ignatius, meski hatinya bergetar, tetap tenang dan menjawab, "Ini bukan keputusan yang saya buat dengan mudah. Tetapi saya percaya ini adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saya." Beberapa jemaat meninggalkan gereja dengan kecewa, tetapi ada juga yang tetap tinggal, menatap Ignatius dengan rasa ingin tahu dan campuran kebingungan. "Jika ada di antara kalian yang ingin mendengarkan lebih banyak, saya akan berada di sini," katanya lembut, merasa bahwa tugasnya kini adalah menjelaskan kebenaran yang telah ia temukan. Beberapa jemaat yang dekat dengannya, termasuk ibu muda yang sering meminta nasihat, mendekat dan berkata, "Apa yang Anda alami? Tolong ceritakan lebih banyak." Ignatius menghabiskan waktu berjam-jam setelah kebaktian berbicara dengan mereka yang tetap tinggal, menjelaskan tentang Islam, Al-Quran, dan konsep Tauhid. Di antara yang mendengarkan, beberapa mulai merasakan ketertarikan, meskipun mereka masih merasa sulit menerima perubahan besar ini. Masyitoh dan komunitas Muslim datang ke gereja keesokan harinya untuk memberikan dukungan moral kepada Ignatius, yang kini menjadi sorotan banyak pihak. Meskipun ia kehilangan sebagian besar jemaatnya, Ignatius merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya, yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Setelah hari yang penuh gejolak itu, Ignatius pergi menemui Masyitoh di pusat komunitas Muslim Vermont, dengan hati penuh rasa syukur dan kegelisahan. "Aku telah membuat pengumuman di gereja," katanya, suaranya bergetar. "Aku memutuskan untuk mengikuti apa yang telah aku pelajari dari Islam." Masyitoh tersenyum, tetapi matanya menyiratkan bahwa ia memahami beratnya perjalanan yang telah Ignatius lalui. Imam komunitas itu menyambutnya dengan ramah, menyarankan agar Ignatius mengambil waktu untuk merenungkan langkah berikutnya dengan tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, Ignatius mempelajari lebih dalam tentang Islam, dari syahadat hingga cara beribadah yang benar. Ia merasa bahwa setiap doa dan pelajaran yang ia pelajari seperti membangun kembali hubungannya dengan Tuhan, tetapi kali ini dengan dasar yang kokoh. Masyitoh dan komunitas Muslim memberikan dukungan tanpa syarat, memastikan bahwa Ignatius merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Hari di mana Ignatius mengucapkan syahadat tiba, dan komunitas berkumpul untuk menyaksikan momen yang menggetarkan itu. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Ignatius mengucapkan 2 kalimat syahadat, merasa bahwa beban hidupnya yang selama ini ia pikul telah diangkat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai, seolah seluruh hidupnya akhirnya menemukan tujuan sejati. Berita tentang pengumuman Ignatius menyebar dengan cepat di Vermont, dan gereja-gereja lain mulai memandangnya sebagai seorang pengkhianat terhadap iman Kristen. Ignatius menerima panggilan dari Dewan Gereja yang memintanya untuk memberikan penjelasan atas keputusannya, dengan nada yang penuh tekanan. Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan dengan tenang tentang perjalanannya menemukan Islam, tetapi tanggapannya disambut dengan kemarahan dan kekecewaan. "Kamu telah menodai posisi sucimu sebagai pendeta," kata salah satu anggota dewan, membuat Ignatius merasa terpukul, tetapi ia tetap tegar. Ia dipecat dari jabatannya sebagai pendeta, kehilangan tempat tinggal yang disediakan gereja, dan menghadapi kebencian dari beberapa mantan jemaat. Beberapa orang bahkan mulai menyebarkan fitnah, menyatakan bahwa Ignatius telah dipengaruhi oleh kelompok radikal, meskipun ia hanya seorang pencari kebenaran. Meskipun berat, Ignatius menerima ujian itu sebagai bagian dari konsekuensi atas keputusannya, percaya bahwa Allah akan membantunya melewati semuanya. Komunitas Muslim Vermont memberikan dukungan yang besar, membantu Ignatius menemukan tempat tinggal baru dan menyediakan kebutuhan dasarnya. Masyitoh sering datang mengunjunginya, membawa makanan dan memberikan kata-kata penghiburan yang membuat Ignatius merasa tidak sendirian. Dalam kesulitan itu, Ignatius menemukan kedamaian yang lebih dalam melalui sholat,
memohon kekuatan kepada Allah untuk terus melangkah di jalan yang ia pilih. Komunitas Muslim Vermont menyambut Ignatius dengan tangan terbuka, memastikan bahwa ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Dalam pertemuan mingguan, Ignatius mulai berbagi ceritanya tentang bagaimana ia menemukan Islam dan perjuangan yang ia hadapi setelah memeluk agama ini. Banyak anggota komunitas yang merasa terinspirasi oleh kisahnya, terutama karena keberaniannya untuk meninggalkan zona nyaman demi mencari kebenaran. Imam komunitas mendorong Ignatius untuk belajar lebih banyak tentang Islam, terutama tentang fikih dan tafsir Al-Quran, agar ia dapat memahami agamanya dengan lebih mendalam. Ignatius terlibat aktif dalam kegiatan komunitas, membantu mengatur acara amal dan memberikan ceramah singkat tentang pengalaman spiritualnya. Mashitoh sering mendampingi Ignatius dalam kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa persahabatan mereka tetap kuat meskipun Ignatius kini memiliki banyak tanggung jawab baru. Beberapa anggota komunitas Kristen yang penasaran mulai mengunjungi pusat komunitas Muslim, ingin mendengar langsung tentang pengalaman Ignatius. Ignatius dengan sabar menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat menyerang agama lamanya, tetapi hanya mencari kedamaian sejati dalam hubungan langsung dengan Tuhan. Reaksi positif dari komunitas Muslim memberinya kekuatan untuk terus maju, meskipun ia masih menghadapi kritik dari sebagian besar lingkungan lamanya. Dalam waktu singkat, Ignatius mulai merasa bahwa ia bukan hanya seorang mualaf, tetapi juga seseorang yang memiliki misi untuk menyebarkan pesan perdamaian dan persatuan. Beberapa minggu setelah pengumuman dramatis Ignatius, beberapa mantan jemaat gereja mulai menghubunginya secara diam-diam, ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Salah satunya adalah ibu muda yang sering meminta nasihat kepada Ignatius, yang mengaku merasa kehilangan arah setelah kepergiannya dari gereja. Ignatius menyambut mereka dengan ramah, mengundang mereka untuk berbicara di ruang tamu kecilnya, yang kini menjadi tempat diskusi yang hangat. Ia dengan sabar menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk tauhid, sholat, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Beberapa di antara mereka merasa terkesan dengan kesederhanaan dan logika ajaran Islam, meskipun mereka masih memiliki banyak pertanyaan. Dalam salah satu diskusi, seorang mantan jemaat berkata, "Apa yang kau ceritakan ini terasa lebih dekat dengan Yesus yang sebenarnya daripada yang pernah kudengar di gereja." Ignatius merasa bahwa kejujuran dan ketulusannya mulai membuka hati mereka, meskipun ia tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti jejaknya. Suatu malam, sekelompok kecil dari mantan jemaatnya meminta untuk datang ke pusat komunitas Muslim, ingin merasakan bagaimana umat Islam beribadah. Mashitoh dan Imam menyambut mereka dengan senyum, memastikan bahwa mereka merasa nyaman dan dihormati selama kunjungan itu. Setelah melihat komunitas Muslim beribadah dengan penuh khusyuk, beberapa di antara mereka merasa bahwa mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Berita tentang perjalanan spiritual Ignatius mencapai lingkaran pemimpin agama setempat, dan mereka mengundangnya untuk berpartisipasi dalam sebuah debat publik tentang iman. Ignatius awalnya ragu untuk menerima, tetapi Mashitoh dan Imam mendukungnya, meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara damai. Pada hari debat, aula dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai agama, termasuk beberapa mantan jemaat Ignatius yang ingin mendengar langsung pendapatnya. Pemimpin gereja setempat memulai dengan mempertanyakan bagaimana Ignatius bisa meninggalkan tradisi yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Ignatius menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa pencariannya bukanlah pemberontakan, tetapi perjalanan mendalam untuk menemukan Tuhan yang sejati. Ia memaparkan ayat-ayat dari Alkitab dan Al-Quran yang menunjukkan kesamaan, tetapi juga perbedaan yang membawanya pada keyakinan baru. Dalam salah satu momen penting, ia berkata, "Tuhan tidak membutuhkan perantara, Dia adalah yang esa, dan hubungan kita dengannya adalah hubungan yang langsung." Beberapa hadirin tampak terpengaruh oleh argumen Ignatius, sementara sebagian lainnya tetap berpegang pada keyakinan mereka. Setelah debat berakhir, beberapa orang dari audiens mendekatinya, mengucapkan terima kasih atas kejujurannya dan mengatakan bahwa mereka merasa terinspirasi untuk belajar lebih banyak. Meski lelah, Ignatius merasa bahwa ia telah menyampaikan pesan dengan cara yang damai dan penuh kasih, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang kini ia yakini. Setelah debat publik, banyak orang yang penasaran dengan perjalanan spiritual Ignatius mendatangi pusat komunitas Muslim Vermont, berharap mendengar lebih banyak tentang Islam.
Ignatius menyambut mereka dengan penuh kerendahan hati, menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang yang sempurna, tetapi hanya seorang pencari kebenaran yang dipandu oleh Tuhan. Diskusi panjang terjadi di ruang kecil itu, di mana Ignatius berbicara tentang tauhid, cinta kepada Tuhan, dan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Beberapa orang di antara mereka mulai merasa yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar, termasuk beberapa mantan jemaat gereja yang pernah Ignatius pimpin. Suatu malam, setelah berbicara dengan masyitoh dan imam, sekelompok kecil orang meminta untuk mengucapkan syahadat. Dengan air mata bahagia, Ignatius membantu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan komunitas muslim yang menyaksikan momen itu dengan haru. Momen itu menjadi awal dari gelombang transformasi, karena semakin banyak orang yang datang, ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Berita tentang syahadat massal ini menyebar, mengundang reaksi beragam dari masyarakat, tetapi Ignatius tetap fokus pada tugasnya untuk menyampaikan pesan kebenaran. Hari itu menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup Ignatius, melihat bagaimana banyak hati terbuka untuk menerima keesaan Tuhan. Dalam doanya malam itu, ia mengucapkan syukur kepada Allah karena telah membimbingnya dan orang-orang lain menuju cahaya Islam. Setelah syahadat massal, Ignatius mulai menjalani peran barunya sebagai seorang muslim dan mentor spiritual bagi banyak orang yang baru saja memeluk Islam. Ia membantu mereka belajar cara beribadah, membaca Al-Quran, dan memahami nilai-nilai dasar Islam dengan sabar dan penuh kasih. Beberapa orang yang dulu meragukannya kini menghormati ketulusan dan dedikasinya dalam menjalankan keyakinan barunya. Masyitoh dan komunitas Muslim Vermont terus mendukung Ignatius, memberinya kekuatan untuk tetap berdiri teguh di tengah tantangan. Meski begitu, Ignatius tidak melupakan jemaat gereja yang dulu ia pimpin, ia terus mendoakan mereka agar menemukan kedamaian yang sejati. Dalam salah satu diskusi publik, Ignatius berkata, Islam mengajarkan saya untuk mencintai semua orang, bahkan mereka yang membenci saya, karena itu adalah ajaran Tuhan. Komunitas Muslim di Vermont mulai dikenal sebagai komunitas yang damai dan inklusif, berkat upaya Ignatius untuk menjembatani perbedaan dengan cinta dan pengertian. Ia juga mulai menerima undangan dari komunitas-komunitas lintas agama untuk berbicara tentang perjalanan spiritualnya, membawa pesan perdamaian. Dalam setiap langkahnya, Ignatius merasa bahwa ia tidak berjalan sendirian, tetapi dipandu oleh cahaya ilahi yang selalu membimbingnya. Hidupnya kini benar-benar berubah, tetapi ia merasa bahwa perubahan ini adalah jawaban atas doa-doanya selama bertahun-tahun. Suatu malam yang tenang, Ignatius bermimpi kembali berada di tempat gelap yang sama, di mana ia bertemu dengan 2 malaikat seperti sebelumnya. Namun kali ini, suasananya berbeda, tempat itu terasa lebih terang, dan kedua malaikat itu tidak lagi tampak marah. Salah satu dari mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dan Ignatius menjawab tanpa ragu, "Allah, yang Maha Esa." Malaikat itu tersenyum, dan tiba-tiba tempat itu berubah menjadi taman yang indah dengan sungai-sungai mengalir, membuat hati Ignatius merasa damai. Ia mendengar suara yang mengatakan, "Engkau telah memilih jalan yang benar, dan Tuhanmu meridhoinya." Ketika ia terbangun, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti beban berat yang telah terangkat dari hidupnya. Ia menceritakan mimpi itu kepada masyitoh dan imam, yang tersenyum dan berkata, "Itu adalah tanda bahwa Allah telah menerima taubat dan usahamu." Mimpi itu menjadi pendorong bagi Ignatius untuk lebih giat dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim dan membimbing orang lain menuju kebenaran. Ia semakin yakin bahwa perjalanan panjang yang ia tempuh adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk hidupnya. Dari saat itu, Ignatius tidak lagi meragukan pilihannya, tetapi menjalani hari-harinya dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Komunitas Muslim Vermont berkembang pesat, sebagian besar karena upaya Ignatius untuk membawa lebih banyak orang memahami Islam. Mereka mulai mengadakan acara-acara terbuka, mengundang masyarakat setempat untuk belajar tentang Islam dengan cara yang ramah dan inklusif. Ignatius menjadi salah satu pembicara utama, menceritakan perjalanannya dari pendeta menjadi Muslim, dan bagaimana Islam telah mengubah hidupnya. Masyarakat setempat yang sebelumnya ragu mulai menghormati komunitas Muslim karena kedamaian dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam salah satu acara, Ignatius berkata, "Kita semua mencari Tuhan, dan tidak ada jalan yang lebih indah daripada jalan yang membawa kita pada kedamaian sejati."
Persahabatan lintas agama juga semakin kuat, dengan berbagai pihak bekerja sama untuk menciptakan harmoni di komunitas mereka. Banyak yang terinspirasi oleh cara Islam mengajarkan kesederhanaan dan kasih sayang kepada semua makhluk. Komunitas itu kini dikenal sebagai contoh keberagaman yang harmonis, menghapus banyak stereotip yang sebelumnya melekat pada umat Muslim. Ignatius merasa bangga menjadi bagian dari perubahan ini, melihat bagaimana hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia merasa bahwa ia telah menemukan jalannya yang benar. Kisah Ignatius mulai menarik perhatian nasional, dan ia diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang perjalanannya menuju Islam. Ia dengan rendah hati menceritakan pengalamannya, menekankan pentingnya pencarian kebenaran dan keberanian untuk mengambil langkah besar. Sebuah penerbit menawarkan untuk menulis buku tentang perjalanannya, yang akhirnya menjadi bestseller dan menyentuh hati banyak orang. Melalui buku itu, banyak pembaca yang mulai mempelajari Islam, bahkan dari tempat-tempat yang jauh dari Vermont. Ignatius tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang tokoh besar, tetapi ia bersyukur jika kisahnya dapat membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Beberapa gereja lokal mulai membuka dialog dengan komunitas Muslim, menciptakan jembatan baru antara dua keyakinan. Di tengah semua ini, Ignatius tetap rendah hati, berfokus pada ibadahnya dan memberikan waktu kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Komunitas Muslim Vermont tumbuh menjadi salah satu komunitas paling dihormati di negara bagian, berkat upaya Ignatius dan banyak orang lainnya. Dalam sebuah wawancara, Ignatius berkata, "Perjalanan ini bukan tentang saya, tetapi tentang bagaimana Tuhan membawa kita semua kembali kepadanya." Cahaya Islam terus menyebar, membawa harapan dan kedamaian bagi siapa saja yang mau membuka hati untuk mengenalnya.